Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini Longzuer jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Setelah berintegrasi dengan monster tentakel itu telah memungkinkan benang laba-laba mengalami mutasi dan sekarang keterampilan yang paling menakutkan dari Longzuer. Pada saat ini, api yang melintasi tubuh hitam besar Dark Phoenix meledak dengan tiba-tiba dan menjadi beberapa kali lebih ganas dari sebelumnya. Segera setelah itu, teriakan burung Phoenix yang keras dan jelas terdengar. Itu sangat tajam sehingga menembus langit itu sendiri. Untungnya, ini terjadi di alam, seolah-olah terjadi di dunia luar, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Tidak banyak yang berubah pada tubuh Dark Phoenix. Itu masih diwarnai hitam, hanya saja sekarang, jenis hitam di seluruh tubuhnya terasa lebih suram. Secara keseluruhan, itu tampak hebat. Mahkota di atas kepalanya memiliki ukuran 2 kali lipat, dan tekanan samar bisa dirasakan darinya. Phoenix Api Neraka. King Sui tercengang saat dia melihat nama ini. The Dark Phoenix sebenarnya telah bergabung dengan 2 dari 5 elemen yang seharusnya menundukkan satu sama lain. King Sui dapat memastikannya hanya dengan melihat namanya. Karena mereka benar-benar telah bergabung, kekuatannya pasti akan jauh lebih kuat daripada fusi normal antara kelima elemen tersebut. Phoenix Api Neraka. Kekuatan garis keturunan 80 dari 100. Kekuatan 12,5 miliar Dao Force. Dark Phoenix of Nine Heavens. Teknik pertempuran pasif. Konsumsi energi 0. Tingkatkan kekuatan secara permanen sebanyak 500 kali. Teknik pertempuran atau serangan apapun yang digunakan akan menghabiskan 80% lebih sedikit energi. Tidak banyak yang berubah untuk teknik lainnya selain sedikit peningkatan pada masing-masing teknik. Setelah melalui perubahan mutasi kali ini, burung Phoenix diberi kemampuan tambahan. Kombinasi Ichevire, aktifkan kekuatan merusak Hell Ichevire Phoenix untuk meningkat 2 kali lipat. Karena perpaduan antara es dan api, serangannya sangat eksplosif. King Sui tercengang ketika melihat kemampuan ini. Dia tidak pernah mengira fusi antara 2 elemen yang saling menundukkan memiliki efek ledakan seperti itu. Dengan itu, kekuatan ofensifnya akan mencapai 25 miliar Dao Force. Kecakapan destruktif yang dimilikinya saat ini lebih dari cukup untuk King Sui saat ini. Hell Ichevire Phoenix sendiri awalnya sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk mengurangi damage yang ditimbulkan padanya. Menambah dorongan tambahan yang diberikan kepadanya oleh senjata ilahi King Sui, sekarang bisa berdiri kokoh dengan sendirinya dalam hal ketahanannya terhadap serangan. King Sui merasa senang hanya dengan memikirkannya. Sayangnya, ada terlalu sedikit advancing Divine Worms. King Sui tidak sabar untuk mendapatkan lebih banyak dari mereka. Jika dia bisa mendapatkan 2 lagi, dia akan bisa membantu Little Rim dan binatang pembunuh naga untuk menerobos. Untuk saat ini, gajah naga bersisik emas tidak lagi bisa mengejar keduanya. King Sui juga tidak dapat menemukan harta karun surgawi dan duniawi yang dapat membantunya menerobos saat ini. The Advancing Divine Worms tidak cocok untuk itu. King Sui sudah puas memiliki 2 dari mereka. Hal-hal ini hanya akan muncul setiap 100 tahun sekali di lembah Red Cloud, dan itu akan memakan waktu beberapa ratus tahun lagi sampai yang berikutnya muncul. Bahkan jika banyak prajurit memiliki umur hampir 1000 tahun, menunggu 100 tahun masih terlalu berat bagi mereka. King Sui hanya mengarahkan pandangannya pada 100 peti harta karun sekarang. Segera, dia mendapatkannya untuk mengenali pemilik barunya. Relatif sederhana untuk membuat barang-barang ini mengenali pemiliknya. Namun, prosedurnya juga agak aneh. King Sui diminta untuk meneteskan 3 tetes dari Blood Essence-nya pada 3 waktu yang berbeda di 100 Treasure Chest.
Setelah sekitar 1 jam, King Sui akhirnya berhasil dan menjadi pemilik 100 peti harta karun. Tubuh dari 3 cacing ilahi yang maju masih disisihkan untuk saat ini. Meskipun 100 peti harta karun saat ini telah dikosongkan, setelah membuatnya mengenali pemiliknya, peti itu akan sekali lagi mengalami beberapa perubahan. Peti sebelumnya semuanya normal, tapi yang dia lihat saat ini bersinar terang dan memancarkan semacam aura tak terbatas. Ratusan peti harta karun, itu adalah peninggalan kuno, sebuah kotak yang digunakan untuk menyimpan harta karun. Itu saat ini disegel, dan King Sui harus melepaskan lapisan pertama segel terlebih dahulu. Benda-benda yang telah dimasukkan ke dalam 100 peti harta karun, pasti benda-benda tanpa kekuatan hidup. Seiring berjalannya waktu, kualitas benda-benda di dalamnya akan berlipat 2. Namun, beberapa karakteristik objek mungkin berubah secara menyeluruh. Oleh karena itu, seseorang harus berpikir 2 kali tentang apa yang akan mereka masukkan ke dalamnya. Dengan melepaskan lapisan pertama segel, dia bisa mendapatkan masing-masing 30 pil kualitas, pil potensial, dan pil pertumbuhan. Selain itu, dia juga diberikan 20 Divine Square Cauldron. King Sui menatap kosong ke 20 Divine Square Cauldron. King Sui segera tercengang karena terkejut melihat 20 kuali persegi ilahi. Dia tidak pernah mengira bahwa sebenarnya akan ada kuali persegi ilahi. Selain itu, tidak hanya 1, tapi total 20 dari mereka. Mungkinkah itu benar-benar kebetulan? Atau apakah dia benar-benar seberuntung itu? King Sui merasa sangat gelisah saat ini. Meski demikian, dia tetap meninjau hal-hal yang datang setelah mereka. One Attacking Talisman Stone, Defensive Talisman Stone, Movement Talisman Stone, Recovery Talisman Stone, Endurance Talisman Stone, Power Talisman Stone, Tenacity Talisman Stone, dan Evasion Talisman Stone. Di atas adalah daftar lengkap batu jimat yang dia dapatkan. King Sui benar-benar terkejut. Dia tidak pernah berharap mendapatkan begitu banyak barang bagus hanya dari lapisan pertama dari 100 peti harta karun. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apa kegunaan dari batu jimat ini? Aura dingin dalam jumlah besar bisa dirasakan memancar dari batu jimat ini. King Sui tidak tahu bahan yang digunakan untuk membuatnya, tetapi menganggapnya sangat kokoh dan tidak bisa dihancurkan, bahkan dengan senjata. Mereka hanya seukuran ibu jari dan sangat indah. Teknik penglihatan surgawi. Pindah, King Sui tercengang sekali lagi. Batu jimat dapat disematkan ke senjata ilahi setelah mencapai kelas 7 dan membantu meningkatkan kekuatan yang sesuai. Mata King Sui berbinar. Dia menempatkan semua 20 dari Divine Square Cauldron ke dalam Treasure Basins. Selanjutnya, selain dapat menerima beberapa harta setelah segelnya dilepaskan, dia juga dapat menggunakannya untuk menukar beberapa item yang tidak dia butuhkan dengan barang lain. Ini bisa dilakukan berulang kali, tetapi kualitasnya hanya akan meningkat 1 kali saat pertama kali diperdagangkan. Untuk kedua atau ketiga kalinya tidak akan ada perubahan kualitas. King Sui benar-benar menyukai 100 Treasure Chest karena dia memiliki banyak barang di dunia ini. Karena penjarahan Interspatial Silk Sachet selama bertahun-tahun ini, dia memiliki banyak senjata yang layak yang tidak berguna baginya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk membuangnya dan menguji keberuntungannya. King Sui hanya melihat ke arah pil kualitas, pil potensial, serta pil pertumbuhan. Segera, dia berhasil mengetahui tentang efek dari pil-pil itu. Setiap pil kualitas dapat meningkatkan konstitusi pengguna sebesar 1%, dan itu efektif untuk binatang iblis dan manusia. Praktis tidak ada batasan bagi mereka untuk menggunakan pil. Namun, tubuh manusia akan mulai secara perlahan menolak pil tersebut sampai mereka benar-benar menolaknya. Sebaliknya, potensi pil membantu meningkatkan potensi manusia. Dengan kata lain, itu meningkatkan kekuatan mereka secara langsung juga sebesar 1%. Itu juga bisa diambil tanpa batas waktu. Secara umum, pil memberikan dorongan 1% untuk kekuatan pengguna. Jadi,
jika kekuatan pengguna bernilai 10 miliar Dao Force, jumlah kekuatan yang bisa mereka dapatkan darinya akan menjadi 100 juta Dao Force. Pil pertumbuhan terutama membantu meningkatkan bakat seseorang. Dengan kata lain, mengubah orang biasa menjadi jenius dapat membantu. Setiap pil meningkatkan bakat pengguna sebesar 1%. Dari informasi ini, bisa dilihat berapa banyak pil yang dibutuhkan King Sui untuk mengubah seseorang menjadi jenius. Namun, pil obat ini sangat berharga. Jadi, King Sui tidak langsung menggunakannya, dan dia menyelidikinya untuk melihat apakah dia bisa memperbaikinya. Akan sangat bagus jika dia benar-benar berhasil. Namun, ada beberapa pil obat yang bahkan tidak bisa disaring oleh orang jenius. Bagaimanapun, telah dinyatakan dengan jelas di atas bahwa pengguna dapat menggunakannya berulang kali hingga kehilangan efeknya. Bahkan setelah melihatnya selama setengah hari, dia juga tidak menyadari apapun. Setelah berkultivasi sebentar, dia keluar dari alam. Hanya beberapa saat di dunia luar. Karena dia tidak memiliki hal spesifik yang perlu dia lakukan, King Sui menyiapkan beberapa hidangan yang sangat lezat. Biasanya, mereka akan makan malam di lantai 2 karena bisnis masih harus dijalankan di lantai bawah. Meskipun tidak banyak orang yang akan datang pada hari-hari biasa, beberapa orang masih akan memesan tempat ini sebelumnya. Zhang Yue tidak beristirahat. Setelah mandi, dia segera mulai membaca beberapa buku medis. Dia tahu bahwa dia harus bertaruh untuk takdirnya kali ini. Kesempatan yang diberikan padanya sekarang adalah poin penting dalam hidupnya. Jika dia berhasil meraihnya, tidak ada keraguan bahwa dia akan menonjol di masa depan. Suasananya, saat mereka makan malam, sangat bagus. Sekarang, Zhang Yue bukan lagi orang luar. Dia merasa bahwa di masa depan, Nuolan akan menjadi istri majikannya. Karena itu, dia menunjukkan banyak rasa hormat padanya. Dibandingkan dengan Nuolan, dia sebenarnya masih sangat muda. Tetapi bagi orang-orang pada level mereka, mereka tidak lagi peduli dengan usia mereka. Kekuatan berbicara untuk semua. Pastinya, tak bisa dipungkiri bahwa wanita sangat memperhatikan penampilan mereka, begitu pula pria. Ini juga mengapa Youth Retaining Pellet terkadang menjadi lebih berharga daripada pil yang membantu meningkatkan kekuatan. Zhang Yue mulai membaca buku medis lagi setelah dia selesai makan malam. Dia benar-benar serius mempelajari buku medis. Jika dia memiliki masalah, dia akan menunggu sampai King Sui bebas untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Bagaimana kabar rubah kecil? King Sui bertanya pada Nuolan dengan lembut dengan sedikit perhatian dalam suaranya. Dia tahu bahwa dia tidak beristirahat selama ini. Dilihat dari kepribadiannya, dia yakin bahwa dia pasti akan membuat rubah spiritual ekor 9 memakan pil Essence Origin. Ini bagus. Sepertinya Origin Essence pil memang memiliki banyak kegunaan. Rubah spiritual ekor 9 sekarang dapat digunakan untuk menyerang, dan saya juga mendapatkan akses ke banyak teknik bela diri. Nuolan berkata dengan gembira. Sebelum ini, ada beberapa jurus pembunuh yang tidak bisa dia gunakan. Tapi sekarang, berkat rubah kecil itu, kekuatannya semakin meningkat. Mempertimbangkan bahwa dia memiliki fisik rubah abadi, Immortal Fox Ki bisa dirasakan memancar dari tubuhnya. Jenis aura ini sebagian besar adalah hasil kerja rubah kecil. Itu seperti bagaimana binatang mimpi buruk neraka menganugerahi King Sui dengan kesetiaan bodoh. Kemampuan yang diberikan rubah kecil itu pada Nuolan mirip dengan itu. Ini baru seminggu. Untuk saat ini, banyak orang sudah mulai datang ke Imperial Cuisine Hall untuk menerima perawatan. Jadi, King Sui membuat keputusan untuk memperlakukan 2 orang sekaligus besok. Hari-hari berikutnya berlangsung dengan sangat damai. King Sui akan menghabiskan waktu untuk minum teh, menerima perawatan dan berbicara dengan para wanita cantik. King Sui merasa bahwa untuk saat ini, hidupnya sangat santai. Satu hal yang membuat dia bahagia, dia menemukan bahwa Zhang Yue memiliki bakat yang luar biasa. Dia berhasil menyelesaikan tugas King Sui untuknya. Selama waktu ini,
King Sui akan menghabiskan 4 jam untuk menyebarkan sedikit pengetahuan medis ke otaknya. Zhang Yue menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari untuk menelan pengetahuan yang diberikan kepadanya oleh King Sui. Untuk saat ini, itu adalah teori yang coba diajarkan King Sui kepadanya. Dia hanya diminta untuk memahaminya. Pada saat dia mulai praktik, semuanya akan baik-baik saja. Itu bukanlah tugas yang mudah untuk membina seseorang dengan keterampilan medis yang luar biasa. Bahkan untuk King Sui, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Untungnya, King Sui memiliki Meridian Snoking Soul Pulling Treatment yang misterius dan juga membuat beberapa perubahan pada beberapa teknik akupuntur yang lebih sederhana. Dengan demikian, dia masih bisa menjadi tabib yang layak dalam waktu 1 tahun. Jika mereka ingin berjalan lebih jauh di sepanjang jalan ini, mereka harus menyelidiki secara perlahan cara pengobatan mereka sendiri. Obat-obatan itu penuh dengan misteri. Tidak boleh ada kesalahan resep, jenis, maupun jumlah obat yang digunakan. Untuk mencapai ini, seseorang harus sangat berpengalaman. Inilah tepatnya yang diinginkan King Sui. Tentang bagian pengalaman, Zhang Yue harus mengandalkan bakatnya sendiri untuk ini. Selama waktu ini, King Sui meningkatkan senjata ilahinya ke kelas 8. Setelah itu, dia hanya memiliki 6 kuali. 8 dari mereka diminta untuk mencapai kelas 9. Karena Treasure Basin, jumlah Divine Square Cauldron yang dibutuhkan untuk meningkatkan senjata Divine King Sui dipotong setengahnya. Kelas 6 membutuhkan 4 kuali persegi ilahi, sedangkan kelas 8 membutuhkan 16 kuali persegi ilahi. Tetapi karena jumlahnya dipotong setengah dalam kasus King Sui, dia hanya membutuhkan total 14 kuali untuk membawanya ke kelas 8. 100 peti harta karun memberi King Sui 20 Divine Square Cauldron, sayangnya, dia hanya berjarak 2 kuali dari meningkatkannya ke kelas 9. Pedang terbang King Sui telah memperoleh kemampuan baru. Divine Weapon Seal tidak terkunci, sekarang bisa disematkan dengan talisman stone. Didorong oleh kegembiraan, King Sui mengeluarkan batu jimat dan memanggil pedang terbangnya. Setelah itu, dia melihat beberapa lubang kecil di atas pedang itu. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia segera menancapkan batu-batu itu ke pedang. Masing-masing pas masuk. Setiap kali dia memasukkan batu ke dalam pedang, cahaya misterius dan fluktuasi energi akan muncul dari pedang. Pada saat King Sui memasukkan ke-8 batu jimat, pedang terbang mulai bersinar dengan cahaya hangat. Pada saat yang sama, King Sui juga merasakan kekuatannya meningkat sedikit. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan tetapi sangat nyaman. King Sui dengan cepat melihat ke arah pedang terbang saat ini. Pedang biduk, senjata ilahi pedang terbang. Kelas 8. Mengurangi kerusakan yang disebabkan sekutu pengguna dengan total 10%. Efeknya bertahan selama pertarungan. Tingkatkan kecepatan pemulihan pengguna sebesar 80% dan juga tingkatkan kekuatan ofensif dan defensif sebesar 16 miliar Dao Force. Kerusakan yang ditimbulkan pada sekutu pengguna juga berkurang 8%. Divine Weapon Seal tidak terkunci, tertanam dengan talisman stone. Ability of Divine Weapon Seal meningkatkan kekuatan ofensif dan defensif, bersama dengan kelincahan, ketangguhan, daya tahan, kecepatan, serangan kekerasan serta kecepatan pemulihan pengguna sebesar 3%. Meskipun peningkatan 3% hanyalah jumlah kecil, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Di masa depan, mungkin akan bertambah sedikit. Ini sudah bisa dianggap sebagai hasil yang diinginkan. Bahkan tanpa kemampuan segel senjata ilahi, serangan khusus yang dilepaskan oleh senjata ilahi saja sudah lebih dari cukup. Untuk saat ini, senjata ilahi saja sudah bisa menangkis kerusakan yang disebabkan King Sui sebesar 18%. Itu juga mengurangi kerusakan ekstra musuh sebesar 16 miliar Dao Force. Selanjutnya, Pagoda Harta Karun Takdir Surgawi mampu memblokir serangan hingga 31 miliar Dao Force. Last but not least, Kaisar Qi mengurangi kekuatan keseluruhan lawan sebesar 20%.
King Sui merasa sangat santai setiap kali dia memikirkan hal ini. Sekarang, kekuatan ofensif pribadinya bernilai 3,1 miliar Dao Force dan pada saat yang sama, ia memiliki 31 miliar Dao Force dari kekuatan pertahanan. Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan bisa menangkis hingga 47 miliar Dao Force dari kerusakan ekstra. Kemampuan pagoda harta karun takdir surgawi dan senjata ilahi. Kehebatan pertahanannya sekarang telah melewati 30 miliar Dao Force. Menambahkan pada kemampuannya untuk mengurangi kekuatan lawan yang merusak, sejumlah besar kekuatan akan dibutuhkan hanya untuk menyakitinya. Sekarang, kekuatan Gunung 9 Benua bernilai 15,5 miliar Dao Force. Meskipun masih sedikit kekurangan dalam kekuatan ofensifnya, berkat shield attack yang dilengkapi, ia mampu melawan serangan hingga 20 miliar Dao Force tanpa gemetar. Seiring waktu berlalu, kekuatan King Sui juga meningkat dengan cepat. Untuk saat ini, dia cukup puas dengan tingkat kemajuannya. Ini semua berkat kemampuan yang diberikan oleh senjata ilahi. Demikian pula, dia juga puas dengan peningkatan yang telah dilalui oleh binatang buasnya. Aura pertahanan dari senjata ilahi yang mengurangi kerusakan yang ditimbulkan pada pengguna, juga menguntungkan binatang buas. King Sui berharap dia bisa membuat lebih dari 100 kuali persegi ilahi sekarang dan meningkatkan tingkat senjata ilahi ke kelas 10 segera. Pada saat itu, dia akan mampu menekan Five Tigers Immortal Palace dengan kekuatannya sendiri dan memikul beban yang ada di pikiran Tantai Lingyan. Dan setelah semuanya selesai, dia akhirnya bisa menikah dengannya. Hati King Sui menghangat saat dia memikirkan Tantai Lingyan. Meskipun wanita dingin ini mungkin sedikit berubah karena dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari perasaan kesepian. Dia belum melepaskan dirinya dari beban yang ada di hatinya. Jauh di lubuk hatinya, bahkan jika dia memiliki King Sui dalam pikirannya, masih sulit baginya untuk melepaskan dirinya sepenuhnya. Hanya setelah King Sui melepaskannya dari dendamnya, dia akhirnya merasa lega dan mulai mengamati lingkungannya dan makhluk lain yang ada di dunia ini. Saat itu, dia akan menjadi segalanya untuknya, dan dia akan menemukan kebahagiaan sejati. Tanpa disadari, King Sui mulai merasa semakin bersemangat tentang masa depan seperti itu. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melakukannya. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Itu seperti yang dikatakan Nuo Lan, karena bertahun-tahun telah berlalu, mengapa tidak menunggu dengan sabar beberapa tahun lagi untuk hasil yang lebih baik. Beberapa hari yang tenang telah berlalu, dan semuanya berakhir. Pada hari ini, mata King Sui naik ke arah Nuo Lan, yang pakaiannya berlumuran darah saat dia muncul di depannya. Setelah itu, dia pingsan, tidak mampu mengatakan apapun. King Sui sangat terkejut pada awalnya, tetapi segera, perasaan terkejut diganti dengan kemarahan yang intens. Dia bisa tahu dari lukanya bahwa dia dipukul oleh pedang dan pedang. Dia segera menggendongnya dan berlari ke atas. Tanpa ragu-ragu, dia memberinya pil besar revitalisasi dan melepas pakaiannya. Dia jelas sedang tidak ingin dibuat kagum dengan tubuhnya di saat kritis seperti ini, terutama saat dipenuhi dengan luka yang parah. King Sui bisa merasakan kekuatan hidupnya habis dengan sangat cepat. Rubah kecil, di sisi lain, berada di samping Nuo Lan sambil menatap King Sui dengan tatapan menyedihkan. Berkat rubah kecil itulah Nuo Lan bisa kembali. Jarum hidup dan mati. Dahi King Sui penuh dengan keringat. Nuo Lan kehilangan energi vitalnya, jadi King Sui harus menstabilkan luka-lukanya sesegera mungkin. Dia mengambil sepotong teratai aura Buddha emas dan memberikannya ke Nuo Lan. King Sui menghela nafas lega, 108 jarum emas ada di sekujur tubuh Nuo Lan. Jarum-jarum itu terus bergetar, mengeluarkan suara dengungan ringan. King Sui memberinya beberapa obat dan menggunakan Force of Rebirth untuk membangkitkan kekuatan bertahan hidupnya sendiri. Setelah siang dan malam, lukanya akhirnya terkendali tapi dia masih terlihat sangat pucat. Bagaimanapun, dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Saat itu, Nuo Lan bangun. Melihat tubuh telanjangnya sendiri yang penuh dengan jarum emas,
dia langsung tersipu, bahkan telinganya yang halus menjadi merah muda. Bibirnya sangat kering, tetapi King Sui lega melihatnya bangun. Dia menuangkan segelas air dan meneteskan tetesan kecil mata air kehidupan di dalamnya. Karena dia sedang berbaring, King Sui hanya bisa memberinya makan dengan menggunakan sendok kecil. Awalnya, Nuolan menolak dan ingin minum sendiri. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberikan senyum pahit dan membiarkan King Sui merawatnya. Airnya sangat enak untuk diminum sejak Spring of Life ditambahkan. King Sui meletakkan gelasnya. Saya bisa mencabut jarum setelah beberapa saat, tapi jangan bergerak untuk saat ini. Kamu akan baik-baik saja setelah istirahat selama 2 hari. Nuolan mengangguk. Setelah 3 jam, King Sui menjauhkan jarum-jarum itu. Nuolan segera menutupi tubuhnya dengan selimut. Dia kemudian berkata, King Sui, saya ingin mandi. King Sui mengangguk, awas, kamu masih sangat lemah. Hubungi saya jika ada yang Anda butuhkan. King Sui pergi untuk menyiapkan makanan yang lembut dan ringan. Sambil bersiap, dia merenungkan bagaimana kejadian itu terjadi dan siapa yang melakukan ini pada Nuolan. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa melawan. Selain itu, rubah kecil miliknya telah menggunakan cacing ilahi yang maju. King Sui merasa bahwa seseorang yang bisa menahan pesona Nuolan. Namun, itu jarang, bahkan seorang wanita akan terganggu oleh pesona itu. King Sui memikirkan situasi di mana orang yang melakukannya adalah musuh Nuolan. Ditambah, harus seseorang yang membenci wanita. Ini adalah spekulasi King Sui. Berdasarkan luka di tubuh Nuolan, King Sui berpikir bahwa lawannya tidak dapat mengalahkan Nuolan dalam satu gerakan. Makanya, dia membuat spekulasi di atas. Selain itu, orang itu seharusnya tidak lebih lemah dari Nuolan. Pesona membuat sebagian besar kekuatan Nuolan. Selain itu, skill gerakannya sangat bagus. Meskipun kecakapan menyerang tidak terlalu kuat, itu sudah cukup. Biasanya, seorang prajurit dengan level yang sama bahkan tidak bisa melawan saat menghadapinya. Setelah beberapa saat, Nuolan berubah dan kembali. Dia sangat pucat dan kurang memikat. Pada saat itu, ada rasa dingin di wajahnya. King Sui merasa itu sebenarnya lebih menarik di wajahnya dan menyadari bahwa wilayahnya telah meningkat. Pesonanya tidak terkuat saat dia telanjang. Sebaliknya, itu lebih menarik ketika dia setengah tertutup. Wahyu langsung adalah kelas terendah. Di alam tertentu, gerakan apapun, kata apapun, ekspresi apapun, atau bahkan pemandangan sederhana bisa membuat lawan kehilangan semangatnya. Terima kasih, aku akan kehilangan nyawaku tanpamu. Nuolan tampaknya sangat berhati besar. Dia tersenyum lembut, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman itu. Kenapa kamu begitu formal? Duduklah, makanan akan segera siap. King Sui tersenyum dan menunjuk ke meja makan. Nuolan duduk. Segera setelah itu, King Sui menyajikan 3 hidangan vegetarian dan 1 sup. Dia membuka Tiger Bone Liquor karena Nuolan membutuhkan beberapa suplemen sekarang setelah pemulihannya baru-baru ini. Untungnya, tubuh prajurit bisa minum minuman keras. Ditambah, minuman keras tulang harimau King Sui dianggap sebagai sejenis minuman obat. King Sui, makan dulu. Setelah kamu selesai, kita akan berbicara ketika kamu memiliki energi. King Sui menuangkan sesendok sup dan segelas Tiger Bone Liquor untuknya. Tiba-tiba, Nuolan merasa ingin menangis. Dia tidak pernah berharap untuk diurus suatu hari nanti. Dia dulu merasa tangguh dan kuat sepanjang waktu. Dia tidak tahu mengapa tetapi merasa hidungnya tersentak dan tidak bisa menahan air matanya. King Sui melihat tetesan air mata kristal mengalir dari matanya yang indah. Dia tahu bahwa dia memiliki hati seorang wanita di bawah penampilannya yang keras. Saat dia terluka, dia mungkin bisa sembuh sendiri tanpa ada orang di sisinya. Namun, jika ada seseorang yang menjaganya dan memberinya perlindungan, dia akan kehilangan kendali atas emosinya. King Sui merasa kasihan padanya dan menghapus air matanya. Semakin dia menyeka, semakin dia menangis.
Itu hampir tak terbendung. Berhentilah menangis, kamu akan menjadi anak kucing kecil yang jelek. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat Nuolan menangis begitu indah. Nuolan mendapatkan kembali ketenangannya. Menyeka air matanya, dia melihat ke arah King Sui. Aku baik-baik saja, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Saat dia berbicara, dia bersulang dengan King Sui dan menghabiskan gelasnya. Makanan itu menghangatkan hati. Setelah itu, King Sui meminta Nuolan untuk berbaring di kamar sambil memperhatikan Nuolan. Dia sedang duduk di kursi. Nuolan memikirkan tempat perawatan dan memerah. Dia menundukkan kepalanya sambil berkata, Tuan muda kedua Istana Fireklot. King Sui mengerutkan kening, Istana Ilahi tidak menyimpan dendam terhadap Istana Fireklot. Karenanya, dia tidak tahu mengapa itu terjadi. Dia memandang Nuolan dengan bingung dan bertanya dengan lembut, mengapa dia menyakitimu? Aku mengebiri dia. King Sui benar-benar tercengang. Sekarang, dia tahu mengapa seorang pria akan menyakitinya begitu parah. Meskipun itu berbeda dari spekulasinya, itu adalah tebakan yang cukup dekat. Dalam hal ini, wanita itu akan kehilangan pesonanya tidak peduli betapa cantiknya dia. Dia akan membunuhnya tanpa ampun. Melihat ekspresi terkejut King Sui, dia melanjutkan, di Redcliffe Marsh, pria dari Istana Fireklot mengubur kebencian di dalam hatinya sejak kita mendapatkan cacing ilahi yang maju. Karena itu, dia berkata dia bertemu dengan seorang wanita di lembah Redcliffe dan menggambarkan saya sebagai orang yang sangat cantik. Tuan muda kedua Istana Fireklot muncul karenanya. Dia bersikap sopan pada awalnya dan ingin mengejarku. Lalu, saya tolak dan dia mencoba memaksa saya. Oleh karena itu, saya mengebiri dia dan sekarang, dia ingin membunuh saya. Nuolan menjelaskan dengan singkat, King Sui mengerti dan mengangguk, kamu melakukannya dengan benar. King Sui juga gemetar. Siapapun yang menikahi wanita ini harus berhati-hati, dia akan dikebiri begitu dia dilepaskan. Melihat ekspresi King Sui, Nuolan tersenyum dan berbisik, aku tidak akan mengebirimu, mengapa kamu gemetar? King Sui terkikik, insiden ini tidak akan berakhir di sini, Istana Fireklot mungkin akan datang lagi. Ya, Tuan seharusnya tahu tentang itu sekarang. Nuolan baru saja mengakhiri kalimatnya ketika dia mendengar suara, gadis kecil, istirahatlah dengan baik untuk kesembuhanmu. Jangan khawatir tentang hal-hal lain, Istana Ilahi tidak takut pada siapapun. Siapapun yang mengganggu Istana Ilahi, kami akan membuat mereka membayar. Dewa Pertempuran Emas masuk, dia merasa sangat menyesal melihat kondisi lemah Nuolan sekarang. Orang-orang di Istana Ilahi sebagian besar masih muda dan dianggap sebagai junior Dewa Pertempuran Emas. Tuan, apakah aku merepotkanmu? Kata Nuolan lembut, duduk tegak sambil berbicara. Tidak masalah, kapan Istana Ilahi takut akan masalah ini? Mengapa kita mengatur Istana Ilahi jika kita takut akan masalah? Kali ini kesalahannya ada di Istana Fireklot. Dia pantas mendapatkannya, dia ingin membunuh Nuolan, ucap Dewa Pertempuran Emas. Aku tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika dia ingin mengakhirinya di sini, ucap King Sui. Dia tahu itu tidak sesederhana saat dia melihat sinar yang berkedip di mata Dewa Pertempuran Emas. Mendengarkan King Sui, Dewa Pertempuran Emas terkejut dan tersenyum, bagus, Istana Ilahi membutuhkan api seperti milikmu. Istana Fireklot datang dan meminta pertempuran, masing-masing pihak mengirimkan 5 orang. Hidup dan mati adalah tanggung jawabnya sendiri, tetapi yang kalah harus setuju dengan ketentuan lawan. King Sui mengerutkan kening. Pertarungan 5 lawan 5, King Sui merasa sedikit lega sekarang. Hebat sekali. Dia bisa memainkan peran penting dalam pertempuran seperti ini. Tetap saja, dia bertanya, sudahkah Anda membahas syarat-syarat kemenangan? Lawan menyatakan persyaratannya. Kita harus memberikan Nuolan kepada mereka jika kita kalah. Ini tidak bisa diperdebatkan, kata Dewa Pertempuran Emas dengan lembut. Nuolan sedikit gemetar, mungkin akan lebih buruk untuk hidup saat itu. Dia lebih baik mati daripada tetap hidup. Apa syaratnya jika kita menang? Tanya King Sui.
Saya belum setuju karena saya tidak setuju dengan persyaratan mereka. Saya menundanya sampai besok, kata Dewa Pertempuran Emas tanpa daya. King Sui tahu sekarang, dia tidak setuju karena dia tidak percaya diri untuk menang. Dewa Pertempuran Emas tampaknya tidak terlalu khawatir, tetapi King Sui tahu itu baru saja di permukaan. Faktanya, para lansia itu mengalami tekanan yang sangat besar. Nuolan juga mengetahuinya dan berkata kepada Dewa Pertempuran Emas, "Tuan, kejadian ini terjadi karena saya. Aku akan pergi." "Gadis bodoh, apa yang kamu katakan? Aku lebih suka menyerahkan tubuh lamaku daripada membiarkanmu diintimidasi kecuali aku tidak lagi di sini." Tidak ada cara lain saat itu, Dewa Pertempuran Emas memotong Nuolan. "Tuan," balas mereka, "tempatkan saya dalam daftar pertarungan," ucap King Sui. Nuolan hendak mengatakan sesuatu, tapi dia berhenti. Dewa Pertempuran Emas memandang King Sui dan kemudian ke Nuolan. "Tuan, lakukan seperti yang dikatakan King Sui. Aku hanya mengkhawatirkan kalian." Nuolan terdengar seperti sedang berjuang. "Percayalah, kami pasti akan menang. Tuan, mari kita pikirkan tentang apa yang kita inginkan ketika kita menang." King Sui tersenyum. Dewa Pertempuran Emas menyaksikan King Sui dengan ekspresi aneh. "Kita akan menang. Jika saya bergabung, kita pasti menang. Biarkan saya membuktikannya kepada Anda," kata King Sui sambil tersenyum. "Bagaimana Anda membuktikannya?" Dewa Pertempuran Emas tampak bersemangat juga. Dia merasa tidak berdaya dalam masalah ini. Awalnya, dia ingin mendiskusikan pertarungan dengan Istana Abadi Tai. Namun, dia merasa sepertinya itu tidak cukup mendesak sampai sejauh itu, jadi dia sangat khawatir. "Tuan, jika kamu melawan salah satu dari mereka, seberapa yakin Anda untuk memenangkan mereka?" tanya King Sui. "Jika kita pergi 1 lawan 1, saya tidak akan kalah tidak peduli siapa lawannya. Namun, ada 2 orang yang tidak bisa saya menangkan dan mereka memiliki kekuatan yang sama dengan saya," kata Dewa Pertempuran Emas dengan jujur. Tidak heran dia khawatir. Lawan memiliki setidaknya 2 orang tua dengan kekuatan yang sama dengan Dewa Pertempuran Emas. Dalam pertempuran 5 lawan 5, salah satu dari mereka akan bergantung pada Dewa Pertempuran Emas dan yang tersisa masih bisa membunuh 4 pria lainnya dari Istana Ilahi. Karena tidak ada aturan tentang hidup dan mati, mereka mungkin akan mencoba yang terbaik untuk membunuh. King Sui tersenyum sambil mendengarkan orang tua. Dia berkata, "Tidak apa-apa kalau begitu, kamu bisa mengalahkan mereka semua sendirian dan kamu akan melakukan penyapuan bersih. Anak nakal, hentikan ketegangan. Buktikan saja dengan cepat." Dewa Pertempuran Emas sangat sibuk. King Sui tersenyum dan mengangguk. Dia menggunakan segel berlian Buddha dan segel kebijaksanaan Buddha sekaligus. Pertempuran Dewa Halo dan senjata ilahi dapat meningkatkan kemampuan rekan satu tim, dominasi area, formasi, dan lainnya. Dewa Pertempuran Emas tercengang dan kehilangan kata-kata sekarang. Dia menatap kosong ke arah King Sui untuk waktu yang lama. Dia sepertinya sedang melihat harta karun yang tak tertandingi di alam semesta. King Sui tahu itu ditentukan oleh bagaimana Dewa Pertempuran Emas memandangnya. King Sui bertanya-tanya bagaimana pendapat Dewa Pertempuran Emas jika dia tahu tentang teknik melemahnya. "Tuan, bagaimana itu? Apakah kamu percaya padaku?" tanya King Sui buru-buru. "Haha, iya. Kita sudah tidak terkalahkan, tetapi mereka mungkin memiliki beberapa kemampuan khusus juga. Meski ada 2 orang yang sekuat aku, kali ini aku harus membuat mereka jatuh dan tidak pernah bangun dalam 300 tahun, Dewa Pertempuran Emas tertawa. Nuolan menghela nafas lega saat Dewa Pertempuran Emas hendak pergi. King Sui tersenyum, "Tuan, tunggu sebentar. Untuk amannya, aku akan memberimu sesuatu." King Sui memberikan pagoda harta karun takdir surgawi yang keras kepada orang tua sehingga kekuatan serangnya akan meningkat beberapa kali lipat. Energi kekerasan melayang di tubuh orang tua setelah menerimanya. Dia tahu manfaat pagoda ajaib ini, ada kecenderungan serangan meningkat beberapa kali lipat. Pada level ini, serangannya sangat cepat. Bahkan jika kecenderungannya kecil,
frekuensi serangan yang tinggi dapat menutupi kemungkinan yang rendah. Setelah terjadinya serangan kekerasan, kekuatan serangan yang ditingkatkan akan merenggut nyawa lawan secara instan. King Sui tahu keuntungan dari pagoda harta karun takdir surgawi yang keras ini sekarang. Demi pertempuran, dia memberikannya kepada dewa pertempuran emas. Selain itu, King Sui meningkatkan konstitusi lansia dan menyembuhkan penyakit tersembunyi di tubuhnya. Menggunakan beberapa obat ringan, dewa pertempuran emas memperoleh peningkatan energi vital yang luar biasa. Kekuatannya lebih kencang dan lebih kuat sekarang. King Sui memikirkannya dengan jelas, dengan kehadiran dewa pertempuran emas, istana ilahi bisa berdiri kokoh. Oleh karena itu, dia akan mencoba yang terbaik untuk membuat dewa pertempuran emas berdiri lebih tinggi dan lebih lama. Saya tidak melihat itu datang. King Sui, kehadiranmu adalah keberuntungan dari istana ilahi. Setelah kejadian ini, saya akan menyerahkan istana ilahi kepada Anda, kata dewa pertempuran emas dengan gembira. Elder, tidak, saya tidak hanya melakukan ini demi pertempuran ini. Saya ingin menjadikan Anda sebagai pemimpin kami selamanya. Dengan Anda di sekitar, saya tidak khawatir istana ilahi akan lebih stabil. Kami adalah keluarga, jadi ini tidak banyak, jawab King Sui buru-buru. Dewa pertempuran emas tersenyum pada King Sui, saya tidak mengerti Anda, beritahu saya jika Anda ingin menjadi tuan. Saya perhatikan bahwa Anda adalah bintang yang beruntung. Sekarang, saya bisa melihat masa depan yang cerah dari istana ilahi. Terlepas dari apakah Anda ingin menjadi tuan atau tidak, saya merasa sangat lega. Bahkan saat aku tidak ada lagi, istana ilahi tidak akan runtuh dengan kehadiranmu. Tetua, jangan mencoba melepaskannya dari pundakmu. Kekuatan sebenarnya saya biasa saja, tetapi Anda telah melihat kemampuan saya. Tanpamu, itu tidak akan berhasil karena aku hanya bisa membuat sekutuku lebih kuat. King Sui tahu dia harus menunjukkan rasa takut pada orang tua. Bagaimanapun, tidak ada yang sebanding dengan dewa pertempuran emas di istana ilahi. Jika sesuatu terjadi pada dewa pertempuran emas, istana ilahi akan berada dalam bahaya. Dewa pertempuran emas mengangguk, jangan khawatir, aku belum cukup hidup. Saya masih ingin melihat seberapa jauh Anda bisa memimpin istana ilahi. Dewa pertempuran emas pergi dengan bahagia setelah menyelesaikan kesengsaraannya. Perjalanan ini benar-benar bermanfaat, istana ilahi memiliki harapan yang lebih tinggi sekarang. Sudah pasti, mungkin dalam waktu paling cepat, istana ilahi bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka dan pasukan teratas tidak akan pernah memandang rendah mereka lagi. King Sui, apakah kamu yakin? Jika tidak, semua orang tidak harus mengambil risiko untukku. Nuolan ragu-ragu sebelum mengatakan ini setelah dewa pertempuran emas pergi. Jangan khawatir, fokus saja untuk segera sembuh. Tidak ada yang bisa mengganggumu mulai sekarang, aku akan membuatmu hidup bahagia, kata King Sui dengan santai. Nuolan tampak tenang di permukaan, tetapi ada kegemparan besar di hatinya. Seorang wanita suka dimanja, perasaan itu membuatnya kesurupan. Pria ini lebih muda darinya, tapi dia merasa lebih kecil sekarang. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk. Pria yang terburu-buru itu adalah Bei Huang Yu. Nuolan, apa kabar? Tanya Bei Huang Yu dengan cemas. Aku baik-baik saja, terima kasih. Nuolan tersenyum, tetapi ada perasaan yang aneh. Saat ini, mana yang lebih penting di antara dua orang di depan, yang mana yang dekat dengan hatinya, dia memiliki gagasan yang berbeda tentang itu. Nuolan terluka, mengapa kamu membiarkan dia terluka saat kamu ada? Bei Huang Yu memandang King Sui. King Sui mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa sambil melihat kembali ke Bei Huang Yu. Nuolan menjawab, dia menyelamatkan hidupku. Bei Huang Yu sedang berjuang. Namun, King Sui berkata pada saat ini, Nuolan perlu istirahat, silakan kembali. Pernyataan ini cukup jelas, Anda tidak pantas berdiri di sini menanyai orang lain, bukan? Bei Huang Yu ingin mengatakan sesuatu, tapi dia akhirnya tenang dan berkata kepada King Sui,
maaf, saya tidak punya hak untuk menyalahkan Anda. Saya terlalu impulsif untuk melihat Nuolan terluka. King Sui tidak menyangka orang ini akan meminta maaf. Terlepas dari ketulusannya, King Sui melambai, baiklah, ayo keluar dan tinggalkan Nuolan untuk beristirahat. Sambil mengatakan itu, King Sui keluar bersama dengan Bei Huangyu. Pertempuran dengan istana Vireklut, hitung aku, kata Bei Huangyu kepada King Sui secara langsung. Berita itu menyebar, menyatakan bahwa Nuolan dari Istana Ilahi melukai Tuan Muda kedua Istana Vireklut. Sekarang, Istana Vireklut menantang Istana Ilahi dengan pertarungan 5 lawan 5. Meskipun Istana Ilahi belum setuju, lawan menyebarkan berita tersebut untuk memaksa Istana Ilahi menerimanya. Namun, Dewa Pertempuran Emas pergi lebih awal dan seharusnya sudah menerimanya sekarang. Adapun waktu pertempuran, King Sui sedang menunggu berita. Ini adalah pertempuran antara Istana Ilahi dan Istana Vireklut. Karena kamu adalah Tuan Muda dari Istana Abadi Tai, ini tidak benar, King Sui menggelengkan kepalanya. Biarkan aku masuk, aku jamin aku tidak akan menarik kakimu, kata Bei Huangyu dengan serius. Tapi Anda bukan milik Istana Ilahi, orang-orang akan membicarakannya, kata King Sui lembut. Ini adalah tabu di benua utama dan Bei Huangyu juga sedang merenung. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang populer. Dia adalah Tuan Muda dari Istana Abadi Tai dan penguasa Istana Abadi Tai. Dia adalah jenius tertinggi dari domain Kaisar Utara, jadi semua orang mengawasinya. Banyak orang juga berharap dia menghilang. Baiklah, kamu harus menontonnya kali ini saja. Istana Ilahi tidak akan kalah, King Sui terdengar percaya diri. Bahkan setelah melihat tampilan percaya diri King Sui dan mengalami keahliannya, Bei Huangyu masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, peserta pertempuran ini benar-benar lebih kuat dari level mereka. Mereka akan terbunuh dengan kesalahan sekecil apapun. Bei Huangyu bukanlah seorang pemula. Dia khawatir tentang Nuolan, tetapi King Sui menyelamatkan Nuolan kali ini dan dia merasakannya di kamar Nuolan sebelumnya bahwa dia sekarang lebih jauh dari Nuolan. Selain itu, dia merasa Nuolan diam-diam melawannya. Meskipun dia tidak pernah ingin menerimanya, sekarang dia sedikit menentangnya. Dia menolaknya karena ada orang lain di hatinya dan pria itu tidak akan pernah menjadi dia. Jadi, itu hanya King Sui. Dia cukup mengenal Nuolan, itu pasti King Sui. Kamu masih lebih baik dariku. Saya tidak punya kesempatan untuk mengejar Nuolan, tapi saya berharap Anda memperlakukannya dengan lebih baik. Bei Huangyu terdengar kesal. King Sui tahu bahwa pria ini dengan tulus mengagumi Nuolan meskipun ada banyak wanita di luar. Pria seperti dia hampir tidak bisa melepaskannya, tapi terkadang tidak ada pilihan lain. Semakin cepat dia melepaskannya, semakin baik. Jika tidak, dia akan terluka dan itu akan menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Tidak ada apa-apa di antara kita, King Sui menganggapnya enteng. Meskipun dia telah melihat tubuh Nuolan, situasinya istimewa. Dia adalah seorang pasien dan King Sui tidak akan memikirkannya dan tidak akan pernah melakukan apapun dengan itu. Aku tahu, tapi Nuolan tidak akan pernah menerima pria lain lagi. Tidak ada tempat bagiku di hatinya, kata Bei Huangyu dengan getir. Berjuang keras untuk pertempuran ini. Anda harus memenangkan ini, demi Nuolan dan untuk diri Anda sendiri. Kami masih bersaudara di masa depan. Bei Huangyu memandang King Sui dengan serius. Aku akan. Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu tentang kondisi Anda? King Sui memutuskan untuk mengatakannya setelah mendengarkan kata-kata Bei Huangyu. Kondisi apa? Bei Huangyu gemetar. King Sui tahu Bei Huangyu menyadari kondisinya dan berkata dengan lembut, kamu tidak melajang untuk Nuolan dan kamu tidak pernah berpikir untuk menikahi Nuolan. Anda bahkan tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun padanya, karena Anda hanya memiliki 3 tahun hidup. Anda tidak ingin istri dan anak-anak Anda ditindas setelah Anda pergi. Bei Huangyu menggigil tak terkendali. Kemudian, dia berbalik perlahan, bagaimana kamu tahu? Tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali saya,
bahkan anggota keluarga saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya berlatih dan hidup seperti biasa sehingga mereka tidak mencurigai apapun. Anda lupa bahwa saya adalah seorang tabib ajaib, King Sui tersenyum. Sayangnya, bahkan seorang tabib ajaib tidak bisa berbuat apa-apa untuk saya. Saya diracuni selama pelatihan. Saya hanya bisa memperpanjang hidup saya 30 tahun jika saya menembus level saya saat ini. Tidak ada jalan lain. Saya tidak akan pernah bisa menerobos dalam 3 tahun dan hidup saya akan segera berakhir, Bei Huang Yu mendesah perlahan. Dia menyimpan rahasia ini selama 20 tahun. Sebelumnya, terobosan yang ia alami terus-menerus. Awalnya, ranahnya rendah, sehingga dia bisa memperpanjang hidupnya selama beberapa tahun. Sekarang, umur yang diperpanjang akan segera berakhir, tetapi sama sulitnya dengan mendaki ke surga untuk menerobos. King Sui tersenyum, situasi Bei Huang Yu disebabkan oleh memburuknya penyakit tersembunyi. Itu beberapa kali lebih mematikan untuk mengumpulkan penyakit yang tersembunyi, oleh karena itu, dia mencapai akhir hidupnya di usia muda. Di benua utama, situasi ini tidak dapat disembuhkan. Banyak prajurit yang memiliki umur 1000 tahun hanya bertahan sampai 500 tahun. Ini semua adalah penyakit tersembunyi. Pelatihan jangka panjang membawa tingkat kerusakan yang berbeda pada tubuh. Bahkan setelah penyembuhan dan mendapatkan suplemen, penyakit yang tersembunyi akan tetap ada. Aku hanya ingin memberitahumu, aku bisa menyembuhkan kondisimu, King Sui menyeringai. Itu bisa disembuhkan. Bei Huang Yu tidak terkejut, dia hanya ragu dan tidak percaya. Seperti pasien kanker stadium akhir yang mendengarkan dokter tidak berizin di sebuah klinik kecil di masa lalu, itu terlalu bagus untuk dipercaya. Aku tahu kamu tidak akan percaya, ayo kita lakukan hari ini. Saya melihat bahwa Anda hampir tidak tahan. King Sui berdiri dan memberi isyarat kepada Bei Huang Yu untuk mengikutinya ke tempat yang tenang. King Sui membawa Bei Huang Yu ke tempat terpencil menggunakan 9 langkah benua. Dia membentuk formasi, melepaskan binatang iblis, dan kemudian membantu Bei Huang Yu untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi di tubuhnya. King Sui tidak pernah melihat seseorang dengan penyakit tersembunyi tumbuh begitu cepat. Biasanya, seorang jenius akan memiliki lebih banyak kotoran dan penyakit tersembunyi yang menumpuk. Namun di sisi lain, seorang jenius memiliki kemampuan penyembuhan yang lebih kuat. Karenanya, dalam hal ini, itu hanya akan mirip dengan orang biasa. Namun, berbeda dalam kasus Bei Huang Yu. Dia kehilangan sejumlah besar kemampuan penyembuhan alami dan itu menyebabkan penyakitnya yang tersembunyi menumpuk dengan cepat. Setelah terobosan, sel-sel kuat yang ada hanya bisa menunda keluarnya penyakit yang tersembunyi. Seiring berjalannya waktu, kerusakan akibat penyakit tersembunyi akan meningkat. Bei Huang Yu masih tidak percaya. Namun, setelah melihat ekspresi serius King Sui sambil memegang jarum emas, dia tidak menolaknya. Bagaimanapun, dia hanya memiliki umur yang pendek. Dia percaya King Sui tidak memiliki niat buruk, jadi dia melakukan apa yang dikatakan King Sui. King Sui cepat, dia memakai jarum emas satu persatu. Bersamaan dengan itu, ia memimpin operasi Origin Ki di tubuh Bei Huang Yu. The Force of Rebirth mengaktifkan kekuatan bertahan hidup yang tidak aktif di tubuh Bei Huang Yu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin kuat energi vital dalam tubuh Bei Huang Yu. Penyakit tersembunyi juga dipaksa untuk fokus pada satu tempat secara bertahap. Jarum emas King Sui tersebar di banyak area dan mengeluarkan kerusakan dari penyakit yang tersembunyi. Saat King Sui mengulurkan tangannya dan mengetuk punggung Bei Huang Yu, cairan gelap dan kental muncul di jarum emas. Tetesan ini mengeluarkan bau seperti ikan yang menyengat dan menetes perlahan, tetesan demi tetesan. Itu sangat lambat, rumput hijau di tanah terkikis seketika oleh cairan hitam ini dan mengering, membentuk petak besar rumput kering. Tetesan itu membutuhkan waktu sangat lama untuk terbentuk, tetapi total ada 81 jarum emas. Setiap 9 jarum membentuk daerah kecil dan salah satunya mengeluarkan racun. Oleh karena itu,
hanya 9 jarum emas yang menetes dan mengeluarkan kotoran ini. Bei Huang Yu percaya padanya sekarang. Benda-benda menjijikkan ini saat ini dikeluarkan dari tubuhnya. Sulit dipercaya, tapi dia sangat heran. King Sui memang seorang tabib ajaib. Faktanya, dia tidak pernah memperlakukan seni penyembuhan King Sui dengan serius, tetapi dia sangat terkesan dengan keterampilan kuliner King Sui. Sekarang dia tahu King Sui memiliki seni penyembuhan yang benar-benar hebat, dia benar-benar mengalami berkah tersembunyi. Ini jauh lebih besar daripada pembersihan kotoran. Ketika jarum emas berhenti bergetar dan mengeluarkan cairan hitam, dia menghentikan formasi, berhenti terlihat kosong dan berdandan. Sudah waktunya untuk kembali. Bei Huang Yu berkepala dingin. Dia bertindak seolah-olah dia berada di bawah semacam ilusi dan tidak bisa membedakan mimpi dari kenyataan. Situasi saat ini hanya muncul dalam mimpinya. Dia menatap King Sui dengan tidak percaya, apakah saya sedang bermimpi? Coba pukul aku. King Sui mengangkat kakinya dan menendang Bei Huang Yu menjauh. Ini nyata, ayolah, sekali lagi. King Sui tidak bisa berkata-kata. Setelah menendangnya lebih dari 10 kali, Bei Huang Yu tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa terbahak-bahak sampai menangis. Selama bertahun-tahun, dia adalah jenius dari domain Kaisar Utara, Tuan Muda Istana Abadi Tai, tetapi dia tidak pernah bisa bahagia. Dia memiliki beban berat yang membuatnya hampir mati lemas. Saudaraku, katakan padaku, bagaimana aku harus berterima kasih? Bei Huang Yu sudah melewati bulan sekarang. Saudara yang baik, jangan membicarakan ini, ayo kembali. Nuolan sendirian di sana. Meskipun dia baik-baik saja, lebih baik berhati-hati. King Sui memimpin Bei Huang Yu kembali ke Imperial Cuisine Hall. King Sui, apakah kamu menyukai Nuolan? Tanya Bei Huang Yu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, seorang wanita tidak boleh diberikan begitu saja. Oleh karena itu, Anda tidak perlu memberitahu saya bahwa Anda keluar dari persaingan. Saya pikir Anda mengerti saya. King Sui memotong ucapan Bei Huang Yu dan tersenyum. Baiklah, saya mengerti. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, apapun yang kami lakukan dan perubahan apapun, Anda akan menjadi saudara saya yang baik. Bei Huang Yu pergi. King Sui memperhatikan wajah mengantuk Nuolan ketika dia pergi ke kamarnya. Dia sepertinya baru saja bangun. Ekspresinya yang lamban terlihat lebih hidup dan indah saat ini. Tetap saja, dia tampak pucat. Itu tidak mempengaruhi kecantikannya. Itu membuatnya terlihat lebih menyenangkan. Apakah kamu merasa lebih baik? King Sui kembali ke akal sehatnya dan duduk di samping tempat tidur. Saya baik-baik saja. Nuolan tersenyum. Kemudian, dia duduk tegak, bersandar di bingkai tempat tidur. King Sui mengambil bantal dan meletakkannya di belakangnya sehingga dia bisa berbaring dengan nyaman. Gerakan itu sangat alami, dia hampir memeluk punggungnya sebelum meletakkan bantal di belakangnya. Dari saat King Sui melihat Nuolan hampir kehilangan nyawanya setelah cedera serius, dia mengembangkan perasaan aneh. Dia tidak dibatasi seperti sebelumnya saat menghadapinya. Dia seperti keluarganya. Sangat alami untuk melakukan ini sekarang. Nuolan juga bingung. Dia merasa malu pada awalnya, tetapi dia menjadi tenang ketika dia melihat wajah King Sui. Menutup matanya sedikit, dia menikmati kedamaian dalam perawatannya. 1 hari berlalu, pertempuran antara Istana Fireklut dan Istana Ilahi telah ditetapkan. Jika lawan menang, Istana Ilahi akan mengirim Nuolan pergi. Jika Istana Ilahi menang, Istana Fireklut tidak diizinkan untuk memasuki domain Kaisar Utara lagi. Keduanya setuju. Pertarungan itu 5 lawan 5, hidup dan mati adalah tanggung jawab mereka sendiri. Dalam pertempuran seperti ini, tidak ada belas kasihan. Itu memang pertarungan hidup atau mati. Lagi pula, mengasihani musuh berarti kejam pada dirimu sendiri. Mungkin, satu momen keraguan akan membuat dirimu terbunuh. Tempatnya berada di Ling Utara antara domain Kaisar Utara dan domain Fireklut. Ling Utara adalah gunung tinggi yang terletak di wilayah tengah.
Disitulah banyak orang dari domain Kaisar Utara dan domain Vireklut tinggal. Tidak ada panggung pertempuran, tetapi ada panel notaris dari Istana Abadi Tai dan Istana Abadi Api yang berkobar dari domain Vireklut. Matahari terik pada hari itu, terutama di Gunung Ling Utara. Selain orang-orang dari Istana Abadi Tai, Istana Abadi Api berkobar, Istana Vireklut, dan Istana Ilahi, ada banyak penonton. Orang-orang dari Gerbang Iblis dan Istana Abadi 5 Harimau juga ada di sini. Kali ini King Sui bertemu dengan penguasa Istana Abadi Tai yang juga merupakan kakek Bei Huang Yu. Ini adalah orang tua dengan rambut abu-abu tergantung di sisi wajahnya dan mengenakan jubah putih polos. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan ramping, hidung yang tinggi, dan beberapa kerutan di sudut matanya. Menurut pendapat King Sui, dia tampak seperti pria paruh baya tanpa rambut abu-abu. Warna rambutnya membuatnya terlihat seperti orang tua. Sosoknya tinggi dan tegak seperti lembing, bukan pedang tajam. Dia dewasa dan mantap, berbudaya dan mendalam. Bei Huang Yu berdiri di belakangnya. The Blazing Fire Immortal Palace mengirim seorang lelaki tua yang mengenakan jubah merah menyala. Janggut dan rambutnya berantakan. Dengan ekspresi gembira, hidungnya yang merah dan gemuk memberinya kesan happy. Jika dia tidak memakai pakaian mewah, orang akan mengira dia pengemis. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.